Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah, jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan, biar nggak ada yang keberatan. Aduh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa. Beliau ini pemerhati Palestina dan juga direktur dari Al-Fahmu Institute. Siapa lagi kalau bukan Dr. Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Ahlan sahlan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya? Ini bukan kedatangan. Saya terpaksa datang. Karena khutbah Jumat. Nah, kalau khutbah Jumat kagak datang kita keluar. Itu hebatnya Mas Istajib ini. Masya Allah. Dokter Istajib ini luar biasa. Masya Allah. Bisa memaksa Ustadz. Wow, luar biasa di tengah kesibukan beliau sangat amat padat, utamanya dalam aktivitas dakwah. Sebenarnya Ramadan ini kan bulannya beliau ini. Di mana-mana sebenarnya sibuk sebenarnya. Tapi alhamdulillah hari ini berkenan meluangkan waktu untuk sekedar berdiskusi dengan kita, utamanya ya terkait dengan bagaimana kemudian sikap kita dalam menyongsong hadirnya bulan suci Ramadan yang kurang lebih berapa hari lagi nih? 4 atau 5 hari lagi akan segera mendatangi kita. Nah, ini kan perlu persiapan-persiapan yang matang dan juga sebenarnya sudah kita bahas di podcast sebelumnya, Ustaz. Tapi hari ini coba akan kita dari sudut pandang yang lain. Yes, dari sudut pandang yang lain. Apalagi kalau kita sering melihat bahwa bulan suci Ramadan ini kan adalah bulan Al-Qur'an. Ya. Kalau kita lihat kan berarti yatluna kitaballah, kemudian wa aqamas shalah, kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi sebenarnya nyalanya Ramadan kan dari 3 hal ini. Kita akan bahas coba dari yang nomor 3-nya nih. Bagaimana kemudian kepedulian ataupun kepekaan sosial kita diasah di saat bulan suci Ramadan. Ini sebenarnya makna dari kepedulian sosial ini seperti apa sih, Ustaz? Ya, Masya Allah. Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, terima kasih pada Ustaz Istajib ini. Pertanyaannya berat ya. Jadi langsung ke kepedulian. Jadi Ramadan ini kan banyak sekali dimensinya. Tapi yang paling kalau kita jadikan sebagai rumusan dasar ya, Ramadan ini adalah madrasah pembentuk karakter. Bentuk karakter ini diantaranya adalah yang harus dibentuk adalah karakter kita untuk peduli dan empati kepada sesama, kepada orang fakir miskin yang kelaparan ya, yang tidak mendapatkan, bahkan kalau ingin kita perluas cakupan empati dan kepedulian itu kepada kaum mustadafin. Karena Islam ini akan agama yang membebaskan. Pertama, membebaskan manusia dari jahiliyah kepada Islam. Yang kedua, membebaskan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat. Yang ketiga, membebaskan manusia dari sistem yang zalim di dunia ini kepada keadilan Islam. Dan dari tauhid dari syirik kepada tauhid. Nah itu jadi agama pembebasan, agama yang meliberasi, ya, membebaskan orang-orang yang tertindas gitu. Al-Quran yang turun di bulan Ramadan ini kan di awal-awal itu banyak berbicara tentang kaum mustadafin. Di antaranya surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatin sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi praktek orang beragama tapi tidak memberi makan pada fakir miskin, kemudian menghardik anak yatim ya, menelantarkan mereka, kemudian tidak memberikan pertolongan ya. Yamna'unal ma'un, mencegah bantuan kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Nah ini kan jadi pertanyaan kita sekarang ini yang relevan adalah ini umat kita ini umat 2 miliar. 2 miliar. Iya, umat 2 miliar bahkan lebih. Nanti tahun 2060 kurang lebih umat Islam ini hampir 3 miliar. Jadi 30% dari populasi dunia. Populasi bumi.
Ini umat 3 miliar ini atau 2,5 miliar sekarang ini, itu sekarang ya apakah sudah bisa memberikan rasa aman, rasa keadilan kepada saudara-saudaranya yang tertindas? Itu pertama. Nah, apakah kita sudah mewujudkan makna ukhuwah? Ya, ukhuwah yang lintas batas, lintas negara, lintas geografis, ya kan? Atau cuma sekedar ya klaim aja mengaku sebagai Islam ini agama universal, agama persaudaraan, tetapi dalam prakteknya kita tidak bersaudara. Ya, masih banyak praktek kita yang melemahkan perjuangan saudara-saudara kita sendiri, gitu ya. Nah, sekarang tantangan besar kita sekarang adalah mewujudkan keadilan ya dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita bangsa Palestina. Ya, ini udah 2 Ramadan mereka berjibaku dalam perang. Ini Ramadan ketiga, belum ada jaminan juga tidak ada perang. Memang ada gencatan senjata, Ustaz. Tapi gencatan senjata kata orang bilang semu. Ya, mungkin bisa untuk bernapas lah, lumayan gitu ya. Ada jeda, tapi tetap saja ada juga walaupun tidak intensif sepanjang hari gitu ya, tapi tetap ada serangan-serangan itu. Bantuan kemanusiaan memang mulai masuk, tetapi masih jauh dari yang diharapkan. Nah, belum lagi nanti wilayah Gaza ini setelah perang itu diproyeksikan akan menjadi wilayah yang nol kekerasan, wilayah yang demilitarisasi, wilayah yang tidak boleh ada kantong perlawanan sama sekali. Nah, masuk nih barang. Nah, inilah yang kemudian muncul oleh Donald Trump, itu yang disebut dengan BOP, Board of Peace, gitu. Ini posisi Indonesia kan termasuk anggota dari BOP tersebut. Nah, ini seperti apa nih? Wah, ini jadi kesana nih, karena beliau memang pakar dalam kepalestinaan, jadi sekaligus nih, jadi berbicara dengan kepekaan sosial ini, kita tidak bisa lepas dari bagaimana kemudian mempertanyakan nasib saudara kita yang ada di Palestina. Maka ya apa namanya, coba barangkali nanti dari jamaah jadi tahu seperti apa sih gambaran BOP. Ini kan bisa dijelaskan sedikit. Jadi BOP ini kan hasil dari perjanjian damai 20 poin ya, perdamaian Gaza yang dicetuskan oleh Donald Trump untuk menghentikan perang di Gaza, itu kemudian diresmikan di konferensi Sharm El-Sheikh. Konferensi Sharm El-Sheikh ini bulan November tahun 2025. Diadopsi ya, Oktober atau November saya lupa. Sebelumnya kan memang puncaknya adalah ketika sidang umum PBB bulan September akhir 2025, di mana Israel itu betul-betul terkucil. Ya, terkucil, dan diplomasinya Amerika juga sampai kelimpungan, ya. Gimana mau melindungi anak asuhnya lah kira-kira gitu ya. Sebab sekutu-sekutu tradisional Israel itu sudah angkat tangan, udah lepas diri. Di awal perang mungkin mereka masih berikan dukungan politik dan militer. Inggris, Prancis, Jerman, segala macam itu, Spanyol itu masih simpati kepada Israel. Ya, mereka berduka ya. Negara-negara G7 ya, itu juga mereka mensupport Israel. Tapi kemudian dalam perkembangannya selama 2 tahun perang itu justru yang Israel menampakkan wajah aslinya. Ya, tidak menggunakan lagi kaidah kemanusiaan, tidak menggunakan kaidah hukum perang internasional. Dia melakukan genosida dan terus sudah dituntut di Mahkamah Internasional. Jadi posisi Netanyahu ini kan sebagai buronan ya, buronan internasional. Dia hanya diterima di beberapa negara saja di dunia ini. Nah, ini yang membuat Amerika ini kesulitan ya. Sebab keberadaan dan kekuatan Amerika itu bisa dimunculkan selama puluhan tahun, itu kan berkat dia membuat sebuah sistem di Timur Tengah, di mana
pos terdepan keamanan Amerika untuk mengontrol dunia itu adalah Israel. Ya, itu pos terdepan Amerika. Jadi kata para pakar ahli Timur Tengah itu mengatakan apa? Israel itu bagi Amerika itu nilainya sama dengan 15 kapal induk. Dia mengontrol perairan dunia, mengontrol perdagangan dunia, investasi sebagainya. Dan Israel ini kan juga pusat keunggulan teknologi. Ya, ingat nggak waktu Netanyahu bilang dalam pidatonya bahwa di setiap handphone yang Anda semua gunakan ini di seluruh dunia itu ada piece of Israel. Gitu. Nah, jadi sistem kendali senjata canggih itu semua ada pada Israel. Patennya dia punya. Nah, sekarang gimana kita menghadapi situasi seperti ini? Ibarat kata saya bilang begini, ini kan dunia sedang tidak normal. Dunia sedang dalam normal. Dunia Islam ini sudah puluhan tahun tercerai-berai. Ya, ada kesempatan Palestina seperti ini, mestinya kita bersatu, tapi masih banyak hambatan-hambatannya. Dan negara-negara Muslim masih bergantung kepada Amerika secara teknologi, ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Apalagi kalau bicara Timur Tengah, negara-negara Arab, wah itu sangat bergantung. Sebab kelahiran mereka ini kan juga rezim-rezim itu kan juga hasil dari dekolonisasi Inggris, ya. Dengan pengakuan dan support Inggris mereka bisa berdiri dan itu barter dengan masalah Palestina. Gitu. Nah, dalam situasi begini, hukum internasional tidak berpihak, ya, semua kendali ada di tangan Amerika, ya, dan yang satu-satunya sekarang secara praktis de facto yang bisa menghentikan perang itu Amerika. Negara lain walaupun garang-garang begitu, ya, menolak ini, tapi kan nggak punya power untuk menghentikan. Jadi yang pegang remote controlnya Israel kan Amerika. Nah, Donald Trump ini di satu sisi ya memang gayanya agak gila gitu ya. Cowboy. Tapi dia bisa menghentikan itu. Nah, inilah yang kemudian ada kesempatan itu yang mungkin istihad negara-negara Islam ini ya bisa masuk ke situ untuk berperan sebagai apa? Paling tidak gini. Ketika musuh itu menguasai seluruh arena, menguasai seluruh penjara. Sementara saudara kita ini jadi korban ini dibantai terus, dilaparkan terus, diusir terus. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah cuma hanya teriak dari luar? Ya, di luar penjara misalnya saudara kita ini masuk penjara, disiksa, dihabisi, ya, dibikin mati perlahan. Kita hanya teriak-teriak dari luar, nggak bisa. Nah, mungkin logika itulah yang dipakai ya. Jadi ya lebih baik kita jadi inilah daftar jadi sipir penjara lah. Ya, walaupun kepala lapasnya, kepala penjaranya Amerika. Kan, gitu. Minimal kalau negara-negara Islam ini masuk daftar jadi sipir penjara, penjaganya, minimal kita bisa melindungi. Ketika dia digebuk, Palestina ini digebukin rame-rame, kita bisa pasang badan. Ketika suplai makanan dihentikan oleh Israel, kita bisa kasih makanan diam-diam gitu kan, atau mungkin kasih senjata, iya kan, biar dia bisa melawan gitu kan, bagian dari strategi. Nah, tapi ini juga memang harus dikemas dengan baik. Kesalahan elit, mohon maaf ya, saya mengatakan kesalahan karena memang keliru gitu. Kekeliruan elit ulama kita yang mendukung BOP itu terlalu bersemangat dengan mengaitkannya dengan peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Saya ketawa, gitu kan. Waktu mohon maaf ya Pak Menteri, jadi ngomongin Pak Menteri nih puasa-puasa. Bukan, ini karena kita ingin mendudukkan masalah dengan baik. Kemudian disamakan pula dengan perjuangan Nabi Musa masuk istana Firaun. Gitu. Ya, ini kan kisah-kisah itu, fakta Al-Quran dan Sunnah, ya, Sirah Nabawi, itu kan bisa nanti dibaca oleh masyarakat di Indonesia. Oh, ini kita punya, ini diberi dalil teologis, gitu, diberi dalil keagamaan, bahwa keterlibatan Indonesia di BOP itu sejajar lah kira-kira
kedudukannya itu mirip-mirip seperti Sulhul Hudaybiyah dan masuk istana Fir'aun. Nah, saya cenderung harus mengatakan kita berhati-hati. Jangan mudah mengaitkan itu dengan klaim-klaim teologis. Karena khawatir begini. Itu kan istihad presiden. Ya. Istihad presiden, kemudian pemerintah mengambil keputusan itu untuk tadi niatnya melindungi dari dalam, ya, memberikan support, ya, supaya juga bisa berimbang dan bisa melawan narasi-narasi Israel itu. Tetapi kan namanya istihad kan bisa salah, bisa benar, Mas. Betul. Dan istihad itu kan ya hasil pembacaan secara zohir. Ya, soal hasilnya kemudian bagaimana kita nggak bisa nebak-nebak. Ya, itu perkara gaib kan kalau bicara hasil. Nah, kalau kita mau bicara hasil BOP ini nanti akan seperti Hudaybiyah, umat Islam lalu menang, melakukan Fatwa Makkah. Nah, kita nggak bisa samakan. Karena Rasulullah Hudaybiyah itu wahyu yang dia terima. Betul. Nah, kalau presiden kan dapat wahyu emang? Enggak kan? Nah, ada namanya wahyu ke Prabon. Nah, itu mitologi Jawa. Dan bisa lengser ke Prabon. Nah, bisa lengser ke Prabon gara-gara salah memahami wahyu itu kan gitu. Nah, jadi saya khawatir ada upaya-upaya untuk melegitimasi kebijakan istihad politik presiden itu dengan pembenaran teologis, pendekatan akidah. Jangan. Saya tidak setuju ya. Karena itu terlalu riskan. Kasihan presidennya. Kasihan presiden kita, kasihan juga umat kita, ya. Solusinya gimana sih? Sebenarnya kalau kita ingin memberikan penilaian terhadap BOP itu, ya cukup pakai kaidah usul fikih aja, pakai kaidah darurat lah, apalah. Karena kan namanya istihad. Istihad itu bukan akidah. Betul. Bisa dikoreksi, bisa diperbaiki, bisa dievaluasi. Ya, makanya kalau ada suara-suara yang mengkritisi atau berseberangan, namanya istihad, kan ada istilah dalam usul fikih itu kan, istihad itu tidak bisa dibatalkan oleh istihad yang lain. Al-istihad la yunqadu bil istihad. Ya, anggap saja ini perbedaan pandangan, ini perbedaan opini. Sama dengan politik. Ya, politik pandangan pemerintah, kebijakannya dengan oposisi bisa jadi berseberangan, tapi kan tujuannya sama. Ya, yang menolak BOP sebenarnya sama tujuannya dengan pemerintah, sama-sama mendukung Palestina. Ini jangan gara-gara BOP kemudian kita retak, ribut, kemudian terpecah, kemudian nggak ada lagi sokongan bantuan-bantuan kita, demo-demo mendukung Palestina malah sepi sekarang. Kenapa? Dianggapnya udah damai kok. Nah, ini padahal nggak seperti itu gitu. Nah, jangan sampai nanti persatuan umat ya dengan pemerintah yang selama ini konsisten mendukung pemerintah Palestina akhirnya pecah gitu. Gara-gara apa? Gue nggak mau pemerintah udah dukung itu misalnya BOP, kita nggak mau gitu kan? Nggak begitu, nggak boleh. Jadi namanya istihad, ya kita menghormati istihadnya presiden. Tidak bisa dinasah mansuh. Tidak bisa dinasah mansuh, ya, karena kebijakan pemerintah kan mulzim, ya berlaku. Nah, dia menjadi tidak berlaku ya dengan keputusan pemerintah lagi. Dengan cara apa? Menarik diri. Mencabut diri dari BOP ya ketika misalnya ada pelanggaran kemudian tidak diindahkan ya Israel tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, nah kita harus bersikap ya dan harus punya langkah-langkah alternatif ya. Kenapa sih kita terlalu khawatir ya kalau tidak bersama Amerika kita akan dikucilkan? Justru sebaliknya kan Amerika sekarang sedang dikucilkan. Uni Eropa, ya 4 negara pemegang hak veto di PBB, Kanada bahkan sama-sama Amerika, tapi kan nggak ikut dalam BOP. Ya, Australia juga nggak ikut, ya Malaysia nggak ikut. Jadi kita bikin alternatif ya sambil BOP ini tetap jalan, sambil kita terus mengawasi, ya kita buat langkah-langkah alternatif. Gitu. Ya mestinya dihidupkan nih mesin persatuan dunia Islam untuk menghadapi hegemoni Amerika Serikat itu bagaimana? Ya, jangan mau kita terus bergantung kepada Amerika saja gitu. Allah.
Oh, sangat luar biasa ternyata. Ya, ini mudah-mudahan sih bagian dari strategi Ya. untuk sama-sama melindungi hak sebagai warga bangsa Ya. yang harus dijamin kemerdekaannya, harus dijamin keyakinannya, Ya. dan juga kebebasan untuk menjalankan keseharian mereka seperti layaknya manusia. Ya. Ini kan sangat luar biasa. Sampai mungkin pemerintah Indonesia yang mengirim 8.000 tentara itu juga bagian dari bagaimana cara kita turut andil untuk melindungi hak-hak mereka. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari kita patut untuk berhusnudzon, karena ini apalagi menjelang bulan Ramadan. Ini bagian dari cara pemerintah untuk benar-benar bagian dari strategi untuk sama-sama melindungi warga Palestina yang ada di sana. Ini sangat luar biasa. Lalu mungkin pesan terakhirnya nih untuk para pemirsa kita. Ya, tadi kan berbicara tentang kepekaan sosial ini kan. Sebenarnya kan kalau berbicara tentang kebangsaan ini, harusnya kita selalu mengingat 3 pilar dalam surah Al-Quraisy itu kan disebutkan falyabudu rabb hadzal bait alladzi amamiju wa amanahu min khauf. Ini kan 3 hal ini agar bisa diterapkan ketika dalam bulan suci Ramadan seperti apa? Iya. Jadi itu menunjukkan apa? Bahwa keberagaman itu harus melahirkan kemakmuran dan keamanan. Nah, banyak negara Islam religius tapi tidak makmur dan tidak aman. Ya, ada yang tidak religius tapi makmur, aman. Itu. Atau negaranya sama sekali tidak aman dan tidak makmur. Seperti di Afrika, di Somalia, di Sudan. Pecah perang ya, di Libya perang sama saudara. Ini juga tidak lepas dari intervensi asing. Gitu. Nah, maka kita harus meninjau ulang nih keberagaman kita ini sebenarnya Islam ini mau diapain ya? Apakah cuma ibadah aja? Ya, nah, kalau cuma ibadah saja ya kita mudah disetir oleh orang. Ya, silahkanlah umat Islam itu ngaji, sholat rame gitu ya, tapi nggak usah bahas masalah dunia gitu. Nah, ini yang harus kita kembalikan ke akarnya, ketimbangan utama ya. Islam itu bukan hanya agama ritual, bukan hanya agama ibadah, tapi juga agama sosial, agama untuk membangun peradaban gitu ya. Sebab formulasinya kan udah jelas, falyabudu rabb hadzal bait itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ibadah melahirkan keamanan dan kemakmuran. Makmur saja dan tenang saja tanpa tauhid itu juga akan tersesat. Ya, kalau ibadah saja tanpa hadirnya kemakmuran dan keamanan, ya berarti ibadah kita itu hampa. Ya, tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Islam ini. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mungkin kalau bisa kita simpulkan sebenarnya memaknai kalau jika hari ini kita kemudian mengaku sebagai seorang muslim atau beragama Islam, maka harusnya kita dan juga orang-orang di sekitar kita merasa tentram. Jika hari ini kita mengaku menjadi hamba yang beriman, berarti diri kita dan juga orang-orang yang sekitar kita harus merasa aman. Karena itulah makna sejati daripada Islam dan juga iman. Dan kemudian bisa kita ejawantahkan, ya mungkin di Ramadan nanti semakin ditingkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Dan mudah-mudahan dengan kepedulian itulah kemudian Allah turunkan keberkahan kita semua. Dan tentunya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala lah kemudian kita bisa masuk bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa, terima kasih banyak atas waktunya, Dr. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa menginspirasi dan juga menjadi informasi serta bermanfaat untuk para pemirsa kita. Dan tetap pantengin terus program acara yang sangat luar biasa ini, yaitu sharing ringan bergadang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.